Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam rangka memanfaatkan waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, waktu menjelang berbuka ini, dengan mengisi rohani kita, mengisi hati kita dengan ilmu-ilmu agama dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari apa yang disampaikan oleh para salafus saleh. Masih melanjutkan pembacaan dari risalah Al-Waqfat Ma'ayatis Siyam tentang hukum-hukum fikih yang terkandung dalam ayat-ayat puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, dan masih membahas ayat yang ke-183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari as-siyam, pengertian dari puasa. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan dari risalah ini pada halaman yang ke-6. Faqala al-musannif wa hafizallahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi amin. Penulis risalah mengatakan, famin huna, maka dari sini, dari penjelasan para ulama, ya betulu saumu, batalah puasa, man minta ta'atid dawai, dari mengkonsumsi obat-obatan, abra'an fihi, melalui hidung, aufamihi, atau melalui mulut. Karena pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang pembatal puasa adalah makan dan minum, dan para ulama mengkiaskan dari makan dan minum ini adalah segala hal atau sesuatu yang terlihat yang masuk melalui lubang-lubang dalam tubuh. Maka termasuk hal yang membatalkan puasa, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam lubang dari tubuh manusia. Maka sebagaimana obat-obatan yang dikonsumsi atau yang dipakai yang dia masuk melalui hidung atau mulut, kalbukhah, seperti inhaler atau obat asma yang biasanya dihirup dengan mulut, awil udhuni, atau melalui telinga, indakhala batinahu, jika sampai masuk ke dalam bagian telinga. Maka obat tetes telinga ini juga membatalkan puasa, karena dia masuk ke dalam tubuh melalui lubang terbuka, dan dia masuknya bukan hanya di bagian zahir, bagian atas dari lubang telinga, tapi sampai ke dalam lubang telinga. Maka kalau misalkan korek kuping, korek kuping ini tidak masalah selama tidak terlalu dalam. Tapi yang lebih afdal tentu saja dilakukan ketika setelah berbuka atau sebelum sahur. Wadduburi wal kubuli, atau masuk melalui dubur dan kemaluan. Dubur dan kemaluan. Misalkan seperti obat yang dimasukkan melalui dubur. Mungkin karena ada obat untuk mencairkan feses atau tinja sehingga mudah untuk buang air besar, maka kadang ada obat yang dimasukkan dalam dubur. Nah, ini kalau dilakukan ketika Ramadan maka bisa batal puasanya. Atau mungkin sesuatu yang dimasukkan melalui kemaluan, seperti mungkin ada obat yang dimasukkan melalui kemaluan, atau alat untuk melihat rahim yang dimasukkan melalui kemaluan. Nah, ketika masuk maka dia bisa membatalkan puasa.
lal aina atau lal aini, tidak masuk dalam lubang tubuh adalah mata. Maka kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam mata, maka tidak sampai membatalkan puasa. Karena para ulama menyampaikan bahwasanya mata ini tidak termasuk lubang tubuh karena dia tertutupi, meskipun ada sela-selanya. Maka dari sini kita tahu ya, seperti obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Fala yadhurrul iktihal, maka tidaklah mengapa al-iktihal, yaitu memakai celak. Walau meskipun wujidat ta'mu, didapati ada rasa dari celak tadi, fil halqi, di tenggorokannya. Ya, mungkin ada jenis-jenis celak yang mana dia memiliki bau atau rasa yang sangat menyengat. Maka ketika dipakai di mata, maka terasa sampai ke tenggorokan. Apakah ini membatalkan puasa? Tidak. Ya, tidak membatalkan puasa. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana dalam hadis Aisyah, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala, beliau memakai celak fi Ramadan, pada saat Ramadan, maksudnya siang hari, wa huwa shaim, dan beliau sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga selainnya. Kemudian wa amal huknatu, adapun suntikan. Nah, ini banyak pendapat di kalangan para ulama tentang masalah suntikan. Wa amal huknatu, adapun suntik. Ya, adapun suntik. Karena suntik ini sejatinya dia tidak masuk ke dalam atau melalui lubang tubuh, tapi dia masuk melalui sela-sela kulit. Wa amal huknatu, adapun suntikan, fala tubtilu, maka tidak membatalkan mutlaqan secara mutlak, ala qaidatil madhab, sesuai dengan kaidah dari madhab Syafi'i. Akan tetapi sebagian ulama kontemporer dari madhab Syafi'i sendiri juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seperti ini, yaitu mutlak tidak membatalkan puasa. Alasannya ya karena dia jarum suntiknya tidak masuk melalui lubang tubuh, tapi masuk melalui sela-sela kulit. Ada juga beberapa ulama madhab Syafi'i kontemporer yang mengatakan ya ini diperinci. Maka di sini disebutkan ya, li'annahu la yadkhul 'anil manfadhil maftuh, ya karena jarum suntik tadi tidak masuk melalui lubang yang terbuka. Wa fassala ba'du ashabina, dan sebagian dari para ulama dalam mazhab Syafi'i juga memperinci, ada yang memperinci, tidak mutlak begitu saja. Ada yang sebagian yang memperinci, baina ma dakhala, antara apa yang masuk atau jarum yang masuk, abrol adali, yang masuk melalui otot, ya, masuk melalui otot, wal arqi atau wal arqi, atau yang masuk melalui urat, ya, urat nadi, ya. Fal awwalu la yuftir, maka yang pertama yang masuk, ya, yang jarum suntik yang masuk ke otot, ya, melalui apa namanya, melalui kulit, dan dia masuknya ke otot, ya, masuknya ke otot, ya, seperti suntikan vaksin itu masuknya ke otot karena dia disuntikan di bahu. Maka sebagian para ulama Syafi'iyah mengatakan kalau masuknya ke otot maka tidak membatalkan puasa. Watsani, adapun yang kedua, yaitu yang masuk dimasukkan ke dalam urat. Nah, ini suntikan dimasukkan ke dalam urat, biasanya suntik infus. Kalau infus itu masuknya ke dalam urat nadi, ya, ke dalam urat yang apa namanya, yang ada di tangan. Maka kalau yang seperti itu, ya, maka kalau yang seperti itu, maka para ulama juga membagi lagi, ya. Para ulama juga membagi lagi. Jadi dibagi antara yang masuk urat dan masuk otot. Kalau masuk otot maka tidak membatalkan puasa. Kalau masuk urat maka dibagi lagi. Ya. Wa fassala ba'dul fuqaha, dan sebagian para ahli fikih juga memperinci, ya, ghairuna, yang selain kita, bainal mughdiyati wa ghairil mughdiyah, antara suntikan yang dia memberikan efek seperti makan dan tidak memberikan efek seperti makan, ya.
Fal aula tuftir, maka yang pertama yang memberikan efek makan, seperti infus itu kan seperti makan, maka dia membatalkan puasa. Watsani la tuftir, dan yang kedua tidak membatalkan puasa, yaitu tidak memberikan efek makan. Wallahu alam. Baik. Yang intinya bahwasanya kalau kita mau berhati-hati ya sebaiknya dijauhi saja suntikan yang ada. Kalau bisa dilakukan di malam hari ya afdal dilakukan di malam hari. Atau kalaupun misalkan tidak bisa ya maka Allah alam selama itu bukan suntikan yang sifatnya adalah untuk mengganti makanan asupan nutrisi ya maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia sebagai pengganti makanan Allah alam maka dia lebih dekat kepada pembatal puasa. Wa amal jima'u, adapun jima' fayulhaqu bihil istimna'u, maka dikiaskan kepada jima' ini al-istimna, yaitu mengeluarkan air mani tanpa melalui hubungan suami istri. Wa ikhrajul mani amdan, dan juga mengeluarkan air mani secara sengaja. Illa, hanya saja annahu la yukaffiru, bahwasanya orang yang istimna, orang yang mengeluarkan mani secara sengaja tanpa hubungan suami istri ya, dia tidak membayar kafarah, denda jima. Karena kalau jima di siang hari bulan Ramadan, maka dia selain batal puasanya, kemudian dia berdosa tentu saja, dan ada tambahan hukuman yaitu dia harus bayar kafarah ya, bayar kafarah. Kafarahnya adalah ya puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu yang beri makan 60 fakir miskin, atau kalau tidak pertama dia bebaskan budak, kalau tidak mampu maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka dia memberi makan 60 fakir miskin. Nah, adapun kalau keluar air mani tanpa jima, tanpa ada hubungan suami istri, maka ini membatalkan puasa tapi tidak sampai membayar kafarah. Jadi batal biasa. Wa yakfihil qadha'u, dan mencukupinya untuk mengqadha puasanya tersebut. Wa dzalika lil hadits sabiq, dan hal ini ya. Kenapa kok istimna mengeluarkan air mani? Ya. Ini juga termasuk membatalkan puasa karena hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya da' syahwatahu, bahwasanya orang yang berpuasa itu salah satu sifatnya adalah dia meninggalkan syahwatnya. Ya. Ketika air mani keluar, maka dia berarti tidak meninggalkan syahwatnya, tapi dia menuruti syahwatnya. Kemudian hadza, ya, hal ini yaitu makan, minum, jima, dan apa-apa yang dihubungkan dengan atau dikiaskan dengan ketiga hal tersebut. Wa yuzadu minal muftirati, dan ditambahi termasuk dari pembatal puasa al-istiqa'u, yaitu memuntahkan atau membuat dirinya muntah ya. Jadi muntah dengan sengaja. Li hadithi Abi Hurairah, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa dara'ahu, yang mengharuskan dirinya al-qai'u, muntah, fala qada'a, maka tidak ada qada alaihi atas orang tersebut. Wa man istaqa'a, dan barang siapa yang memuntahkan secara sengaja, jadi dia muntah secara sengaja, fa alaihil qada, maka atas orang tersebut ada kewajiban mengqadha puasanya. Baik. Jadi termasuk batal puasa adalah al-istiqa' atau muntah secara sengaja. Baik, wa ammal hijamatu ya. Wa ammal hijamatu, atau sebelum kita bahas atau kita baca selanjutnya, apakah ada kemungkinan orang itu muntah secara sengaja? Ya, ada saja. Jadi muntah secara sengaja itu gambarannya bukan harus ngelogok, nih, semerap ngelogok, nih. Jadi masukkan jari ke dalam tangannya, bukan. Kadang mungkin kalau kita naik kendaraan, ya, atau kita masuk angin misalkan. Kadang kan ada orang itu kalau ingin muntah, tapi muntahnya tidak bisa keluar, itu kan ketubuh rasanya sakit. Akhirnya apa? Akhirnya dia berusaha untuk memuntahkan diri.
entah itu minta dipijat atau apa. Nah, kalau muntah seperti itu juga masuk istiqa. Itu juga masuk muntah secara sengaja. Jadi muntah secara sengaja itu tidak harus memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kemudian berusaha untuk memuntahkan, tidak. Kadang seperti itu, keinginan dalam hati itu sudah cukup menjadi suatu hal yang bisa membatalkan puasa ketika dia ingin muntah. Baik. Kemudian wa amal hijamatu, adapun berbekam hijamah, fala tubtilu shauma, maka tidak membatalkan puasa. Ya. Maka kalau hijamah tidak membatalkan puasa atau berbekam. Li hadits Ibnu Abbas, bagaimana dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berbekam, wa huwa shaim wa huwa muhrimun, dan beliau sedang ihram. Wahtajama, dan Rasulullah juga pernah berbekam, wa huwa shaim, dan beliau ketika itu sedang berpuasa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang yang melakukan hijamah atau melakukan bekam, disuruh membatalkan puasanya. Aftarul haji mul mahjum, mungkin kita pernah dengar hadisnya. Berbukalah orang yang membekam dan berbekam. Maka para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini ada kemungkinan dia dihapuskan dengan hadis yang ini hukumnya. Maka pada awalnya berbekam atau berpekam itu dia membatalkan puasa. Tapi kemudian hukumnya itu dihapuskan dengan hadis ini, bahwasanya Rasulullah pernah berbekam pada bulan puasa. Dan ada kemungkinan atau jawaban yang lain, yaitu bahwasanya Rasulullah memerintahkan orang yang berbekam tadi untuk berbuka, ya, karena berbekamnya itu membuat dirinya semakin lemah ketika berpuasa dan bisa mengarahkan kepada mudarat. Maka para ulama juga mengatakan yang membolehkan berbekam ketika berpuasa itu dengan syarat, kalau dia berbekam fisiknya tidak melemah. Kalau dia berbekam sedangkan fisiknya menjadi semakin lemah, maka hukumnya makruh. Ya, maka hukumnya makruh. Wa yuqasu biha, dan dikiaskan dengan bolehnya berbekam ketika bulan puasa at-tabarru'u biddam, melakukan donor darah. Ya, sebagaimana bekam itu juga mengeluarkan darah, juga termasuk di dalamnya al-fasdu. Fasdu, kalau kita mungkin sering dengarnya fasdu, ya, al-fasd itu juga mengeluarkan darah melalui urat. Ini tidak membatalkan puasa, maka juga demikian pula donor darah, karena sama-sama mengeluarkan darah. Maka dia juga tidak membatalkan puasa dengan perincian yang sudah kita sebutkan. Fala yuftir, maka dia tidak membatalkan puasa. Kemudian wa qauluna fi ta'rifis siyami, dan ucapan kami dalam memberikan arti dari kata asyam, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, ya. Arti puasa adalah al-imsaku 'anil muftirat, menjaga diri atau menahan diri dari pembatal puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Apa maksud ucapan dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari? Maka hal ini didasari karena firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kulu, makanlah, washrabu, dan minumlah, hatta, sehingga, yatabayyana, menjadi jelas, lakum, bagi kalian, al khaytul abyadu, garis atau benang yang putih, maksudnya adalah fajar shadiq, minal khaytil aswadi, dari benang yang hitam, maksudnya adalah malam hari, minal fajri, dari fajar. Ya. Wali hadits Ibnu Umar, dan juga karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau mengatakan, inna Bilalan, sesungguhnya Bilal itu yu'adzinu, dia azan bilailin, ketika waktu masih malam. Fakulu, maka makanlah kalian, washrabu, dan minumlah, hatta, sehingga, yunadi, menyeru atau azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi azan di zaman Rasulullah, azan subuhnya itu ada dua.
Adzan subuh yang pertama diadzani oleh Bilal, adzan subuh yang kedua diadzani oleh Ibnu Ummi Maktum. Maka Rasulullah mengatakan kalau adzannya masih adzannya Bilal, masih boleh makan. Tapi kalau adzannya sudah adzannya Ibnu Ummi Maktum, maka jangan makan. Ya, jangan makan. Kenapa? Karena adzannya Ummi Maktum ini adalah adzan ketika fajar shadiq sudah muncul, subuh sudah masuk. Tapi kalau adzannya Bilal, ini masih malam hari, masih belum muncul fajar shadiq. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah tadi. Sampai, jadi kalau dalam bahasa Arab hatta itu disebut harful ghayah. Huruf ghayah atau huruf tujuan. Jadi dalam artian kalau memakai kata hatta, itu kata yang sebelumnya tidak boleh dilakukan setelah kata hatta. Jadi Allah berfirman kulu washrabu, makan dan minumlah. Maka di sini kita tahu boleh makan minum. Ketika ada kata hatta, maka makan minum tidak boleh dilakukan setelah kata yang datang setelah hatta. Karena itu disebutkan bahwasanya hatta ini disebut harful ghayah, huruf pungkasan, jadi akhir. Jadi batas bolehnya melakukan hal tersebut adalah sampai ada kata hatta itu. Jadi kalau ada kata setelah hatta, maka perbuatan sebelum hatta tidak boleh dilakukan lagi. Maka makan dan minum boleh dilakukan selama fajar shadiq atau waktu subuh belum datang. Kalau sudah waktu subuh, maka tidak boleh makan dan minum. Kalau sudah masuk mulut, ya dimuntahkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalal lailu min hahuna, ketika datang malam dari sini, yaitu dari barat, dari timur, afwan. Ketika datang malam dari timur, karena matahari tenggelam di barat, yang gelap duluan adalah bagian timur. Wa adbaran nahar min hahuna, ya. Dan datang waktu siang atau waktu pagi dari sini. Wa gharabatis syamsu, dan matahari telah tenggelam, faqad afthara shaim, maka sungguh orang yang puasa sudah boleh berbuka. Maka dari hadis-hadis ini, dalil-dalil ini, para ulama memberikan arti dari kata siyam itu menahan makan dan menahan diri dari pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian wa qauluna, dan ucapan kami ma'an niyati, disertai dengan niat. Karena puasa tidak boleh tanpa adanya niat. Ai min qabli tulu'il fajri, maksudnya adalah disertai dengan niat sebelum terbitnya fajar shadiq. Wujuban, dan hukumnya wajib. Fi shaumil fardhi, dalam puasa yang wajib. Puasa yang wajib ya puasa Ramadan. Atau yang masuk dalam hukum Ramadan seperti qadha, mengqadha puasa Ramadan, membayar hutang. Atau puasa nazar, dia bernazar untuk berpuasa. Maka semua puasa yang wajib, maka wajib juga hukumnya berniat sebelum terbitnya fajar atau waktu subuh. Ini hadis ya Hafsah, sebagaimana dalam hadis Hafsah radhiyallahu taala anha, anna Nabi, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, man lam yajma'is siyama, barang siapa yang tidak berniat puasa qablal fajri, sebelum waktu fajar, maksudnya sebelum fajar shadiq, waktu subuh, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Dalam artian maka tidak boleh berpuasa. Ya. Jadi ini untuk puasa yang wajib. Ya. Kalau puasa yang sunnah, maka para ulama memberikan kelonggaran. Kalau puasa sunnah tidak mengapa tanpa niat. Ya. Tidak mengapa tanpa niat. Ya. Jadi misalkan bangun jam 8, ya kemudian cari-cari makanan kok nggak ada, kemudian ya sudah saya tak puasa saja. Baru niat jam 8 pagi misalkan. Ya maka sah puasanya. Tapi kalau puasa Ramadan maka tidak sah, ya. Maka tidak sah. Jadi harus niat di malam harinya. Baik. Mengenai pembahasan tadi masalah waktu fajar, ya. Masalah waktu fajar,
bahwasanya kalau sudah masuk waktu fajar atau waktu subuh maka tidak boleh makan, dan ya wadah masih di tangan kemudian terkena azan, maka jangan taruh wadahnya sampai selesai hajatnya. Maka di sini dijelaskan wa amal hadis, adapun hadis. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Idza sami'a ahadukum, idza ketika sami'a mendengar ahadukum salah seorang kalian, an-nidaa seruan azan, wal ina'u dan wadah makannya, ala yadihi masih di atas tangannya, fala maka janganlah yadha'uhu dia meletakkan wadah tersebut, hatta sehingga yaqdi dia selesaikan hajatahu kebutuhannya minhu dari wadahnya tersebut. Bagaimana dengan hadis ini? Ya, maka di sini disebutkan, adapun hadis ini bukan bermakna bahwasanya kalau sudah masuk waktu subuh kita masih makan sahur misalkan, kemudian kita lanjutkan saja sampai habis satu piring misalkan. Ya. Bukan maknanya seperti itu. Ya. Kenapa kok maknanya bukan seperti itu? Iya, karena tadi di ayat itu Allah sudah jelas. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas fajar shadiq. Berarti kalau sudah sampai fajar shadiq jangan makan, jangan minum. Tapi bagaimana dengan hadis ini? Maka di sini dikatakan hadza mahmulun 'alal adzanil awwali. Ini hadis ini ya, tentang azan ini ditafsirkan dengan azan yang pertama, azanul Bilal, azanil Bilal, azannya Bilal tadi. Jadi tadi kan azan ada dua, azan malam dan azan yang subuh. Kalau Bilal itu azannya azan malam. Kalau sudah azan Bilal maka masih boleh makan. Tapi kalau sudah Ibnu Ummi Maktum maka Rasulullah mengatakan ya, hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Ya, makan minum sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Kalau sudah azan maka jangan makan dan minum. Ya, fil hadits sabiq, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, wallahu a'lam. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, dan itu tadi penjabaran dari pengertian kata as-siyam. Ya, as-siyam atau as-saum, atau kita terjemahkan berpuasa. Ayat yang lanjutannya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama sebagaimana, kutiba telah ditetapkan, 'alal ladzina atas orang-orang, min qablikum yang sebelum dari kalian. Fasyamu maka puasa ini, syariat puasa, min jumlati syara'i'il lati, termasuk dari kumpulan syariat-syariat yang qad syuri'at telah disyariatkan, min qablina dari zaman sebelum kita. Jadi puasa ini bukan hanya syariat Rasulullah SAW, tapi sebelum zamannya Nabi SAW juga sudah ada syariat berpuasa. Illa hanya saja, annahu bahwasanya qad ikhtalafa, ya, berbeda, fil kaifiyati dalam tata cara, wal ahkami dan hukum-hukumnya. Secara umum puasanya, atau secara umum nama puasa sama. Puasa kan artinya kalau secara bahasa kan al-imsak, menahan dari sesuatu. Sama-sama menahan. Tapi ada tata cara yang berbeda dengan puasa yang kita lakukan pada hari ini. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan setiap dari umat kami telah jadikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dari kalian syir'atan syariat, wa minhajan dan juga jalan. Walau sya Allah, dan kalau Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, sungguh Allah akan jadikan kalian umat yang satu. Walakin liyabluwakum fima atakum, akan tetapi liyabluwakum, Allah ingin menguji kalian, fima atakum,
dalam apa yang telah datang kepada kalian, yaitu berupa kitabullah. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya setiap umat itu ada syariatnya sendiri-sendiri. Kadang namanya sama, tapi tata caranya berbeda. Ya. Tata caranya berbeda. Ya. Misalkan di zaman Nabi Musa juga ada syariat sholat, ada juga syarat zakat, tapi apakah sama? Berbeda, ada perbedaan. Kemudian dijelaskan tentang beberapa perbedaan. Wa kana qabla shaumi Ramadan, dan dahulu sebelum puasa Ramadan, shaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa yauma Asyura, pada hari Asyura, fardhon, dan hukumnya wajib. Jadi dulu sebelum syariat puasa Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah puasa Asyura, dan itu wajib bagi beliau dan juga bagi umatnya. Asyura itu tanggal 10 Hijriah. Li hadithi Aisyah, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kanat Quraisyun, bahwasanya dahulu orang Quraisy, tasumu Asyura, berpuasa pada hari Asyura, fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu, beliau juga ikut berpuasa di hari Asyura. Falamma hajara, dan ketika beliau hijrah ilal Madinati, ke Madinah, shamahu, maka beliau pun tetap berpuasa Asyura. Wa amara bisiyamihi, dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa juga. Falamma furidha syahr Ramadan, dan ketika diwajibkan puasa Ramadan, qala, maka Rasulullah mengatakan, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau puasa Asyura silakan puasa, siapa yang mau tidak puasa Asyura silakan tidak berpuasa. Ini setelah ada kewajiban puasa Ramadan. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga ada hadis yang lain yang menjelaskan ada puasa yang wajib juga, ya, sebelum puasa Ramadan. Di antaranya adalah puasa 3 hari di setiap bulan. Wa aidan, dan juga saumu thalathati ayyamin, berpuasa 3 hari, min kulli syahrin, di setiap bulannya. Li hadithi Mu'ad at-tawil, sebagaimana dalam hadisnya Mu'ad yang hadisnya panjang. Wa fihi, dan dalam hadis tersebut disebutkan, wa amma ahwalus siyami, adapun kondisi atau tentang puasa, fa inna Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadimal Madinata, beliau datang ke Madinah, faja'ala yasumu, maka beliau mulai berpuasa, min kulli syahrin, di setiap bulannya, thalathata ayyamin, 3 hari. Wa shama Asyura, dan beliau juga berpuasa Asyura. Thumma, kemudian, innallaha, sungguhnya Allah, faradha alaihi siyam, mewajibkan atasnya puasa Ramadan. Wa anzalallahu ta'ala, dan Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa, yaitu puasa Ramadan. Baik. Wa fil kaifiyati wal ahkam. Ya. Tentang tata cara dan juga hukum-hukum yang berbeda dengan puasa sebelum kita, kaum sebelum kita. Kalau tadi itu penjelasan tentang puasa yang wajib sebelum Ramadan. Sekarang itu adalah puasa yang wajib dilakukan sebelum zamannya Rasulullah. Maka di sini ada perbedaan tata cara dan juga hukumnya. Wa fil kaifiyati wal ahkam, dan dalam tata cara wal ahkami dan hukum-hukum. Fadzakara, maka telah menyebutkan Ibnu Katsir fi tafsirihi, dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, ya. Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, wa qala Abu Ja'far Ar-Razi ani Rubai' ibni Anas, berkata Abu Ja'far Ar-Razi dari Rubai' bin Anas, amman haddatsahu an Ibnu Umar, dari seseorang yang menceritakan kepada beliau dari sahabat Ibnu Umar. Qala, beliau mengatakan, unzilat, diturunkan ayat kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum.
kutiba alaihim, diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, yaitu atas kaum-kaum sebelum Rasulullah. Idza shalla, jika salat ahaduhum, salah seorang dari mereka, al-atamata, salat isya, ya, salat di akhir malam, wa nama, kemudian dia langsung tidur, haruma alaihi ta'amu wasyarabu wan nisa, maka setelah itu langsung tidak boleh makan, minum dan berhubungan suami istri. Jadi di zaman dulu ketika berpuasa itu waktu mulainya bukan dari fajar, tapi dari sejak tidur. Jadi kalau sudah sholat kemudian tidur malam, maka sudah sejak tidur malam itu sampai besok tidak boleh melakukan pembatal puasa. Jadi bukan fajar batasannya. Jadi kalau misalkan tidur jam 9 malam, bangun jam 2 itu sudah nggak boleh makan lagi. Karena awal waktu puasanya dimulai dengan tidurnya tadi. Baik. Ila mithliha, hingga bertemu dengan yang semisalnya. Wa qala aidan fi tafsiri qaulihi ta'ala, dan juga Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir firman Allah Ta'ala, inni nadartu lirrahmani sauma, ya, tentang kisahnya Maryam, yang Maryam mengatakan kepada orang-orang, inni nadartu lirrahmani sauma, bahwasanya hari ini saya bernadar kepada Allah untuk berpuasa, falan ukallimal yauma insiya, maka karena saya sudah nadar puasa, kata Maryam apa? Maka saya tidak berbicara. Maka di sini disebutkan al-muradu annahum, bahwasanya maksudnya mereka kanu idza shamu, jika mereka berpuasa, fi syariatihim, di syariat mereka, yahrumu ta'amu wal kalam, haram atau tidak boleh makan dan juga tidak boleh berbicara. Jadi puasa di zamannya Sayyidah Maryam itu kalau berpuasa maka bukan cuma makan minum pembatal puasanya, termasuk ngomong juga pembatal puasa. Wa nassa 'ala dzalika As-Sudi wa Qatadah wa Abdurrahman ibnu Zaid, dan hal tersebut disebutkan oleh As-Sudi, Imam Qatadah dan Imam Abdurrahman ibnu Zaid. Itu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah ditetapkan atas kaum-kaum sebelum kalian. Ya. Baik, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang ke-183 ini dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi hamba yang bertakwa. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, qila, dikatakan, maknahu, maknanya, maknahu huna, maknanya di sini adalah tad'afuna, bahwasanya kalian akan menjadi lemah. Fa innahu, maka sesungguhnya, kullama qallal aklu, setiap kali makanan kalian itu sedikit, dha'ufat asyahwatu, maka syahwat pun menjadi melemah. Wa kullama dha'ufat asyahwatu, dan setiap kali syahwat itu melemah, qallat al-ma'asi, maka maksiat pun menjadi menurun. Ini makna yang pertama disebutkan oleh Al-Qurtubi, la'allakum tattaqun, la'allakum tad'ufun, semoga mereka menjadi lemah. Maksudnya lemah tadi, lemah karena makannya lemah, kemudian syahwatnya lemah, dan akhirnya maksiat pun menjadi berkurang. Wakila, dan dikatakan huwa 'alal umum, itu adalah makna secara umum, maksudnya bertakwa, bertakwa. Jadi tidak ada makna lain. Li'anna siyam, karena siyam, kama qala alaihi salam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun, bahwasanya puasa adalah tameng, wa wijaun,
dan juga penghalang. Wasababut taqwa, dan sebab ketakwaan. Jadi puasa itu adalah tameng, penghalang, sekaligus puasa itu juga jadi sebab takwa. Kenapa kok puasa jadi sebab takwa? Li'annahu yumitu syahwah, karena puasa ini bisa mematikan syahwat. Maka disebutkan kesimpulannya, wa ala kullin, maka kesimpulannya, fa innat taqwa, bahwasanya takwa min asbabil quwa ar-ruhiyyah. Takwa itu adalah termasuk dari sebab-sebab kekuatan rohani. Li'anna shaum, karena berpuasa, fihi tazkiyatun lil badani, di dalamnya ada pembersihan terhadap badan, wa tadyiqun limasaliki syaitan, dan mempersempit jalannya setan. Walihada, dan oleh karenanya sabata, telah disebutkan fi sahihaini, dalam hadis Bukhari Muslim, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a, barang siapa dari kalian, minkum dari kalian, alba'ata, memiliki kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu menikah, fa alaihi bisawmi, maka hendaknya atas orang atau laki-laki tersebut berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu baginya adalah tameng, ya. Maka kesimpulannya yang disebutkan tadi, bahwasanya puasa ini, ya, banyak karena puasa ini itu menjadi tameng, dan dia menjadi sebab-sebab badan itu tersucikan, kemudian jalan-jalan setan juga tersempitkan, maka takwa pun akan hadir, ya. Takwa akan hadir dengan sebab-sebab yang sudah disebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bacakan, yang kita bisa bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga memberikan manfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita manfaatkan waktu yang ada untuk menunggu berbuka. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.